Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu tertulis dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian pembacaan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada perkataan yang pernah saya dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri secara singkat, saya pendeta, kecil sekali ya di layar ya, mungkin gak kelihatan itu kalau dari belakang. Pendeta Ririn Mayerlina Boru Sinurat, tertulis di warta ataupun di slide, Pendeta Ririn Boru Sinurat. Kong kali kong lah, udah oke lah itu. Yang kalau panjangnya Pendeta Ririn Mayerlina Boru Sinurat. Saya sudah menikah 7,5 tahun, suami marga Banjarnahor, ikut bersama-sama beribadah dengan kita saat ini. Yang mana yang paling ganteng menurut saya itulah dia, kan gitu. Jadi kami melayani di HKBP Cibubur tepat di tanggal 7 Agustus tahun ini 1 tahun di HKBP Cibubur. Karena itu untuk menyempurnakan perkenalan kita akan mendengarkan khotbah saat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam topik minggu kita sebenarnya dihantarkan untuk mengenal dan mengerti tentang firman Tuhan saat ini. Dikatakan dalam topik minggu kita, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Kita kuliti atau cermati dulu kata berkat. Apa itu berkat? Kalau kita dalam keadaan sehat, apakah itu berkat? Berkat ya. Kalau naik pangkat, berkat. Kalau kita sembuh dari penyakit, berkat. Kalau kita lulus ke perguruan tinggi negeri, berkat. Kalau yang jomblo, sudah 7 tahun jomblo, kemudian dia menemukan jodohnya, pacar, halet, apakah itu berkat? Ya, berkat. Pada umumnya, orang akan mengatakan itu semua berkat. Ya, memang tidak salah. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah kita orang-orang yang terberkati? Ada yang langsung jawab, ya itu pun 3 orang saja. Saya bisa langsung lihat di sini dengan cepat. Sekali lagi, apakah kita semua yang hadir di tempat ini orang-orang yang terberkati? Iya. Kalau demikian, ketika penyakit datang di dalam hidupmu dan tak kunjung sembuh,
apakah itu berkat dan kita menjadi orang yang terberkati? Ragu deh. Ketika ada orang yang sudah memiliki jodoh yang dalam pemikirannya inilah yang akan menjadi pasangan hidup saya. Udah bicara nih, kedua belah pihak mau menikah, tapi nggak jadi. Apakah kita jadi orang yang terberkati? Mungkin pertanyaan besar, diberkati nggak ya? Ketika apa yang kita kerjakan dalam usaha kita, pekerjaan kita tidak berhasil atau rugi, mampukah kita mengatakan bahwa kita orang yang masih terberkati? Atau ketika kita di dalam ancaman karena banyaknya orang yang tidak menyukai apa yang kita kerjakan, masih sanggupkah kita mengatakan kita orang yang terberkati? Maka berkat itu jika digali maknanya adalah ketika seseorang mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Simpel saja, itulah berkat. Kita perhatikan beberapa tokoh Alkitab. Si Yusuf dijual oleh abang-abangnya. Apakah dia di situ bukan orang yang terberkati? Dia diberkati. Justru dengan ketahanannya dalam ujian itu yang mengantarkan dia kepada jabatan yang tinggi. Kita perhatikan Paulus yang dia dipenjara, tapi itu yang membuat dia menjadi orang terberkati. Dia mengirim surat ke tempat di mana dia pernah melayani dan menguatkan orang-orang supaya jangan goyah imannya. Maka ketika dia di dalam penjara, mungkin orang mengatakan, itu diberkati atau tidak ya? Mungkin pertanyaan itu yang akan muncul. Maka jangan kita persempit makna berkat itu. Jangan kita mengira barometer dari berkat itu hanya ukuran manusia. Sukses, cepat menikah, cepat punya anak, naik pangkat, sekolah anaknya semuanya yang ternama, dan banyak hal lain, panjang umur keluarganya. Maka hanya itukah berkat? Tidak, lebih besar dari itu kita bisa merasakan berkat. Kita katakan, hari ini aku hidup, itu karena berkat Tuhan. Hari ini aku bisa duduk dan bernyanyi di tempat ini, itu hanya karena berkat dari Tuhan. Jadi naik turunnya kehidupan itu karena tuntunan Tuhan yang mengaturkan kita untuk dapat menikmati setiap hal. Itu yang dikatakan dalam nyanyian buku Ende, pasu-pasu nagodang imaroha nasonang. Artinya berkat yang banyak itu adalah hati yang gembira, hati yang bersuka cita. Bukan harus tertawa terbahak-bahak, tidak. Tapi ketika kita beroleh kekuatan, disitulah makna dari berkat Tuhan itu. Jadi naik turunnya kehidupan tetapi tidak mempengaruhi tentang iman saya, itu adalah berkat. Naik turunnya kehidupan tidak mempengaruhi bagaimana cinta kasih saya kepada Tuhan. Mungkin karena pergumulan hidup yang naik turun, iman saya bisa berubah. Tapi kasih karunia Tuhan atau berkat Tuhan tidak akan pernah berubah. Itulah topik minggu kita saat ini, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau dalam lagu sekolah minggu sering dinyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu kunci T, karena dimulai dari huruf T kan. Tuhan Yesus tidak berubah, jadi dia gak dapat sampai selesai. Itu dia. Jadi Tuhan Yesus tidak berubah. Organis bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Song leader bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jemaat yang dulu di sini bisa berubah-ubah, tapi Tuhan Yesus itu tidak berubah. Itulah yang kita saksikan di dalam nas ini. Apa yang terjadi? Mengapa ada ungkapan itu? Di dalam nas ini adalah doa ucapan syukur dari Daud. Kalau kita cari teliti dari ayat 18 sampai ayat 29 satu perikop ini, tidak kita temui sebenarnya syukur atau terima kasih, tidak.
Tapi bagaimana cara Daud untuk mengekspresikan bagaimana rasa syukurnya? Itu dia mengatakan bahwa Engkaulah Allah yang maha besar, Engkaulah Allah yang begitu dahsyat, Engkaulah Allah yang luar biasa. Dia mengagung-agungkan itu. Bagaimanakah posisi kita atau kata-kata kita berdoa ketika kita mengharapkan sesuatu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Kalau saya secara pribadi waktu tahun 2013, di akhir tahun 2013 menuju 2014, di 2014 saya pendeta HKBP, sebelumnya calon pendeta. Saya melihat teman-teman saya yang calon pendeta, kok mereka hebat banget ya. Saya yang di Sumatera Utara, SK saya hanya seputar Sumatera Utara ini aja. Orang lain udah ada yang di Kepri, Kepulauan Riau, di Batam, terus jalan-jalan ke Singapura. Dengan gampangnya orang yang penempatannya mungkin di Bandung, gampang untuk ke Jakarta. Nah, saya gimana ini? Kok saya hanya terus di Sumatera Utara? Saya berpikir demikian. Terus doa saya kepada Tuhan di tahun 2013 pukul 00, saya berdoa, Tuhan izinkan supaya saya bisa berjalan-jalan, menikmati dimanapun itu, yang penting gak Sumatera Utara lah gitu. Itulah doa saya, saking konyolnya. Terkadang kita berdoa, saking dekatnya kepada Tuhan, kita berekspresi bebas di dalam doa kita. Kepada teman kita belum tentu. Jangankan teman, suami istri aja belum tentu 100% terbuka. Suami ke istri, istri ke suami. Jangan-jangan apa yang menjadi permintaannya 3 hari lagi baru dikasih tahu. Itu pun kalau terjadi. Kalau tidak terjadi belum tentu dia kasih tahu ke pasangan hidupnya. Tapi kalau ke Tuhan, kita dengan bebas mengekspresikannya seperti Daud yang mengekspresikan di dalam doanya. Waktu itu saya minta seperti itu, kemudian masuklah tahun 2014. Di doa saya sebenarnya 2013 bukan hanya mau berjalan-jalan, tapi karena sudah 2 tahun saya jomblo. Kok umur saya sudah segini belum ada yang mau dekati saya, atau saya yang menutup diri. Tuhan kasihlah orang yang baik, gak perlu kaya. Setidaknya ini jadi pasangan hidup, karena mengingat umur sudah di lampu kuning dan menuju lampu merah. Lampu merah maksudnya jangan sampai tertutup hati ini gitu. Untuk orang-orang yang umurnya di sini 26 tahun ke atas udah bisa lah ya dipikir-pikir itu ya, lampu merah dan lampu kuning tadi ya. Terus di tahun 2014 bulan 1, hari ke-8 setelah doa saya, tiba-tiba ada yang nelpon saya. Tapi karena kenalan dari Pace Book. Tahu Pace Book kan? Facebook zaman itu. Pace Book, kalau di kampung kami membacanya Pace Book. Nggak tahu di kampung kita ini, Facebook kali ya. Kemudian mulailah, dan diawali perkenalan itu, dialah yang jadi suami saya sekarang ini sampai selama-lamanya. Gitu ya. Itulah luar biasanya. Itu terjawab 1. Masuk di bulan 5, saya manjalo tohonan di HKBP Jatiwaringin, Jakarta Timur. Akhirnya ke Jakarta, Bo. Doa saya terkabul. Setidaknya hanya karena penahbisan saya ke Jakarta pun gak apa-apa lah, gak masalah. Saya sangat senang, luar biasa. Itu tanggal 11 Mei. Di tanggal 10 Mei saya dipanggil persis seperti ini keadaan gereja. Saya dipanggil ke sebelah kiri, pintu samping gereja itu. Dipanggil personalia. Coba urus paspormu ya. Saya pikir, saya gak pintar-pintar amat, kok saya yang mau disekolahkan HKBP. Apa iya saya mau disekolahkan ke luar negeri? Saya mikirnya begitu. Tahu-taunya setelah seminggu kemudian personalia langsung telepon lagi. Udah diurus belum paspornya? Saya nggak mau urus karena nggak jelas. Sebelum dikasih tahu apa tujuannya saya nggak mau. Jadi kalau gitu juga kalau mau minum obat, saya gitu juga kalau mau minum obat. Kalau belum jelas saya tahu itu obat apa, saya nggak mau makan atau minum. Kalau hanya sekedar dari omongan orang, tidak mau. Gitu. Jadi sama seperti itu juga dengan disuruh buat paspor. Singkat ceritanya, saya mendapatkan penempatan ke HKBP Pineng Resort Singapura. Distriknya adalah Kepulauan Riau, Batam. Di situ saya langsung terpelongo. Apa iya? 2 jawaban doa saya terkabul. Setelah itu, saya betul-betul bersukacita sama seperti Daud. Yang dia bersukacita karena apa? Yang pertama, dia dipilih Tuhan. Bayangkan dia dari seorang gembala yang gak mungkin, maaf Amanginang saudara-saudari yang di sini, gak mungkin dia kerja di bengkel, dia bisa jadi presiden, kan kira-kira demikian itu.
Gak mungkin dia jual es koteng, tiba-tiba dia bisa jadi presiden, itu gak mungkin. Sama seperti itu juga, dia seorang gembala. Tapi dia dipilih sebagai raja, itu juga gak mungkin dalam pemikiran manusia. Tapi Allah melihat hati, bukan melihat parasnya. Itu dia yang luar biasa. Jadi dari ketidakmampuan Daud mereview kembali apa yang dikerjakan Allah. Aku dipilihnya. Itu karena apa? Allah yang memampukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi fisik. Dari segi fisik kayak saya ini semeter kotor. Tak memungkinkan saya kalau misalnya berpakaian biasa. Orang gak yakin saya pendeta. Hanya karena dari fisik. Kalau misalnya ada yang seperti saya diangkat menjadi raja, maaf seperti Bapak Joko Widodo, kalau kita dari postur tubuh melihat, masa presidennya kurus? Pasti seperti itu. Tapi bukan karena pemikiran manusia, tapi Allah yang menetapkan dia dan memilih dia menjadi seorang presiden. Seperti itulah Daud. Yang ketiga, dengan badannya yang kecil, dia dimampukan untuk mengalahkan Goliat yang bertubuh besar. Maka ada pengakuan di dalam nas ini, sebelum nas ini dikatakan di ayat yang ke-18. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dikatakannya demikian. Siapa aku ini? Kalau bukan karena Allah yang memilih aku tidak layak untuk bermain musik di gereja. Bukan. Siapakah aku ini? Saya melihat begitu lihainya, begitu cakapnya. Dia baru Simanjuntak tadi ya. Saya lihat di warta. Saya sebenarnya belum ada salam-salaman nama dia ini, belum ada. Begitu lihainya dia, cakapnya dia untuk membawa acara kita dengan luar biasa. Itu bukan karena kekuatan dia. Begitu juga dengan kita di tempat pekerjaan ataupun di sekolah kita atau di mana saja kita. Ketika kita dipilih, yakinilah aku ini enggak siapa-siapanya. Tapi karena Tuhan yang memilih aku jadi apanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Itu dia. Maka aku bertanggung jawab untuk itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon, Tuhan, kiranya engkau mengizinkan aku membangun rumahku. Kiranya engkau memindahkan ibu kota Israel ini ke Yerusalem. Kiranya aku dapat membawa tabut perjanjian dan itu terlaksana. Satu lagi doanya yang tidak terlaksana. Apakah itu? Tuhan izinkan aku untuk membangun mesbah tempat tabut perjanjian ini. Banyak orang yang rumahnya megah, banyak orang yang rumahnya keren, tapi ketika dia masuk ke lingkungan gereja, nangis melihat gerejanya. Karena apa? Karena dia tidak mau memikirkan bagaimana kenyamanan bersama untuk dapat beribadah di gereja yang dipakai untuk orang banyak. Jadi Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Namun satu doanya itu yang belum terlaksana di masa kepemimpinannya tidak membuat dia goyah. Jadi kita juga demikian. Kalau misalnya kita berdoa nih, ada 5 permintaan, permohonan. Ada satu yang belum dapat. Jangan abaikan yang 4 yang sudah kita terima. Jangan tertutup mata kita hanya karena satu yang belum kita terima. Tapi lihatlah yang baik. Sama seperti itu juga melihat orang lain ya. Kalau kita mau memuji orang lain, wah dia hebat ya, pintar ya. Tapi satu kekurangannya, contohnya gitu. Jadi tertutup kelebihannya dibuat. Janganlah kiranya kita seperti itu. Jangan hanya karena sedikit saja kita menutup mata hati kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi lihatlah Daud sebagai contohnya. Dia berdoa kepada Tuhan, apa permintaannya? Dia tidak hanya untuk mendoakan dirinya. Dia tidak hanya mendoakan keluarganya. Tapi juga Israel yang sudah dipilih itu dia doakan. Supaya Tuhan memberkati Israel dan keturunannya. Supaya Tuhan memberkati Daud dan keturunannya. Inilah yang dilakukan Daud. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang laki-laki di rumah tangga, dia berdoa untuk keluarganya. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita mendoakan orang lain yang bukan keluarga kita? Contoh ini. Pernahkah kita mendoakan pendeta yang melayani di sini? Ayo jujur. Pernah enggak di rumah kita mendoakan pendeta yang melayani di sini? Pernah enggak kita melayani Amang Inang Sintua, mendoakan mereka? Ayo coba jujur. Pernah enggak kita mendoakan pelayan-pelayan gereja?
atau pelayan gereja mendoakan pelayan gereja. Ini juga kadang bisa jadi nggak terjadi juga ini. Tapi saya yakin kalau di HKBP Mampang ini kayaknya wajah-wajah orang pendoa ini. Tapi jangan hanya wajah ya, hatinya juga harus betul-betul mau mendoakan. Seperti Daud, dia berdoa dan dia mau mendengarkan suara Allah. Apa yang dikatakannya? Janjimu itu tidak akan pernah berhenti. Dikatakan lagi lebih manis di ayat 15 pasal yang ke-7. Kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Jangan sampai kasih setiaku hilang seperti yang kulakukan kepada si Saul. Tapi kepada Daud, kalau ku bilang A, ya terjadi A. Kalau Allah katakan bagi setiap orang itu harus kuat, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena janjinya tidak akan berhenti pada saat itu saja, tapi sampai saat ini. Buktinya apa? Bukti janjinya yang nyata, bahwa melalui keturunan Daud Mesias itu lahir. Melalui keturunan Daud kita beroleh keselamatan. Itulah berkat-berkat dari Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Ibrani pasal 13 ayat 8. Siapa yang sudah duluan membuka, terserah mau HP suci, mau kitab suci, terserahlah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Kalau bisa anak-anak muda jangan bawa handphone sekali lagi ya, Alkitab yang dibawa ya. Siapa yang bisa membaca dari kita? Salah satu? Boleh silakan. Ibrani 13 ayat 8. Ya, jadi itu kesaksian dari kita. Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita yang berubah-ubah. Kita yang selalu berubah-ubah. Kalau kita pengen, baru kita berdoa. Kalau nggak pengen, kita nggak berdoa. Itu yang paling sering. Kalau kita sehat, kita mau berdoa. Kalau kita sakit, mau tidak berdoa. Atau sebaliknya, ketika sakit, begitu luar biasanya, hanya melek dikit, berdoa kepada Tuhan. Hanya karena dia tidurlah dia tidak berdoa dan tidak mengingat Tuhan. Tetapi ketika dia sudah sehat, kuantitas dari cara berdoanya bisa berubah seketika karena permintaannya sudah terpenuhi. Kita yang berubah-ubah. Maka marilah, kalau kita yakini berkat Tuhan itu kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah, baik hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, kita pun kiranya tetap konsisten dalam iman percaya kita. Banyak kesaksian yang boleh kita lihat dari Yusuf, Paulus, Abraham yang menantikan janji Tuhan dan dia mendapatkannya, diberikan berkat dari Tuhan. Seperti itu jugalah kita. Ada yang di sini merindukan jodoh? Atau ada yang gak mau menikah? Ini sebaliknya ya. Ada yang merindukan jodoh, ada satu orang. Ada satu orang aja yang merindukan jodoh. Ada di sini yang merindukan anak. Ada di sini yang merindukan supaya pekerjaannya sukses, lancar. Olan 2, olan 3, ay ngirine. 4, 5. Ada di sini yang berharap supaya anaknya itu menjadi anak yang betul-betul berkualitas iman dan jasmaninya. Waduh, ada di sini yang mau berharap supaya benar-benar kehidupannya itu tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi. Semua pasti mengharapkan itu. Di hata mata di dok, saya sau malomoni rohani Tuhan itu hita. Kehendak Allah lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya boleh berharap dan jangan berubah-ubah. Karena Yesus itu sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami yang